Selamat datang di Rinime. Kali ini admin mau bahas alur cerita lengkap dari anime Solo Leveling, episode 1-6. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan alur cerita dari anime terbaru musim ini. Diceritakan 3 tahun lalu, di sebuah pulau di Korea Selatan, sedang terjadi serangan oleh para monster semut. Monster itu menyerang para hunter level rendah. Mereka pun kewalahan. Kemudian muncul para hunter level S yang menyelamatkan mereka. Kemudian muncul gerombolan monster semut raksasa berwarna putih. Pertarungan pun menjadi sengit. Para hunter pun mengamuk dan mengeluarkan masing-masing kemampuannya. Belasan tahun setelah itu, muncul lorong misterius yang diberi nama gate yang menghubungkan dunia ini dengan dimensi lain. Di dalam gate tersebut terdapat banyak monster. Hanya hunter yang bisa mengalahkan monster tersebut. Hunter dibagi menjadi 6 kelas, S, A, B, C, D, E yang diukur berdasarkan jumlah mana yang ada dalam tubuh. Namun, seberapa keras pun berjuang, setiap hunter tidak akan pernah naik kelas. Singkat cerita, sedang ada sebuah misi raid di suatu gate yang muncul. Beberapa orang yang ikut raid tersebut adalah hunter dengan kelas B, C, dan D karena tingkat bahaya dari raid ini sangat rendah. Lalu, muncullah Su Jinwo, hunter dengan kelas paling rendah mengikuti raid ini. Dia dijuluki manusia paling lemah oleh rekannya yang lain karena kelasnya hanya E, bahkan dia selalu terluka ketika mengikuti raid. Kemudian muncul Nona Johi, yang mengkhawatirkan Jinho karena tubuhnya penuh luka. Singkat cerita, raid pun akan segera dimulai. Pas Song ditunjuk sebagai pemimpin raid ini karena levelnya paling tinggi. Jinwo hanya membawa pedang murahan untuk mengikuti raid ini karena dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli senjata bagus. Di lain tempat, petinggi asosiasi hunter sedang mengobrol dan menjelaskan bahwa batu sihir yang didapatkan setelah membunuh monster dapat menghasilkan uang. Batu dari monster yang lebih kuat dapat dibuat menjadi senjata yang kuat atau pelindung untuk mengalahkan monster. Bahkan kristal mana direncanakan akan digunakan sebagai sumber energi baru. Kembali ke raid, mereka mulai bertarung dengan monster goblin. Jinwo terlihat kesulitan melawan goblin itu, kemudian ditolong oleh Park dan Johi segera menyembuhkan lukanya. Mereka pun berhasil mengalahkan bos dungeon tersebut. Kemudian, salah satu dari mereka menemukan gua aneh. Kemudian mereka menelusuri gua tersebut dan menemukan gerbang raksasa atau biasa disebut sebagai dungeon 2 lapis. Di antara mereka terjadi perdebatan, antara pergi ke dungeon tersebut atau mengakhiri raid. Lalu dilakukan voting, dan suara dominan memilih untuk memasuki dungeon. Joey marah kepada Jinwo karena gara-gara dia, mereka jadi harus pergi ke dungeon tersebut, padahal dia sudah susah payah disembuhkan. Pas Song membuka gerbang dungeon, di dalamnya terdapat patung-patung raksasa yang aneh. Yang paling mencolok, ada satu patung besar yang duduk di singgasana. Saat yang lain membaca tulisan kuno di patung, Johi melihat ada mata patung yang bergerak menatap mereka. Tiba-tiba, gerbang tertutup. Mereka pun panik. Satu anggota raid mencoba pulang dan membuka pintu, namun tiba-tiba, patung itu bergerak dan menebasnya. Semuanya semakin panik. Tak disangka, patung besar itu mengeluarkan api ke rombongan mereka. Jinwo menyadari pergerakannya dan meminta mereka untuk menghindar, namun ada anggota yang terkena serangan tersebut. Suasana semakin mencekam dan Jinwo berpikir dia akan terbunuh. Di episode 2, dimulai dengan suasana yang mencekam di mana mereka baru saja diserang oleh patung raksasa. Mereka tampak sangat panik, namun Pas Song berusaha menenangkan mereka. Song berterima kasih kepada Jinwo karena berkat dia, mereka bisa menghindari serangan tersebut. Johi terlihat trauma dan tidak mau bangkit. Satu tangan Song terkena serangan tadi dan menyebabkan tangannya putus. Pas Song menyadari kata-kata kuno yang dia baca di salah satu patung adalah kunci dari dungeon ini. Bunyi tulisan tersebut adalah, "Hormati Sang Dewa, pujilah Sang Dewa, buktikan keimananmu kepada Sang Dewa, mereka yang tidak taat tidak akan kembali dengan selamat." Kemudian Jinwo sadar bahwa yang dimaksud dengan dewa adalah patung yang sangat besar. Namun mereka belum tahu maksud dari tulisan tersebut. Salah satu anggota raid panik, dia berusaha keluar dari dungeon tersebut dengan kemampuan cepat yang ia miliki. Dia begitu yakin dengan kemampuannya. Namun naas, saat dia berlari kencang, patung besar itu membunuhnya dengan mudah. Lalu Jinwo sadar bahwa dungeon ini punya aturan. Dan aturan tersebut adalah yang tertulis pada salah satu patung tadi. Kemudian mereka mencoba aturan yang pertama, yaitu menyembah dewa. Mereka melakukan gerakan sujud di depan patung raksasa. Tiba-tiba,
Patung besar itu tersenyum dengan wajah menyeramkan, lalu patung itu berdiri dari singgasananya dan bergerak mendekati mereka. Mereka panik, tapi Jinwo mengingatkan mereka pada aturan kedua, yaitu memuji sang dewa. Salah satu dari mereka adalah anggota Pandua Suara Gereja, dan dia mencoba untuk melantunkan pujian kepadanya. Namun naas ternyata itu suatu kesalahan, itu bukan pujian yang patung itu inginkan, dan dia pun diinjak oleh monster itu. Kemudian mereka berlari berhamburan, Park terbunuh karena berdiri di patung yang memegang senjata. Jinwo berpikir dan menemukan ide, bahwa mereka harus berdiri di patung yang memegang alat musik. Mereka pun selamat. Tapi Jinwo masih belum bisa mencapai patung, karena satu patung hanya bisa ditempati oleh satu orang, sedangkan dia tadi bersama Johi. Dia pun berlari sambil dikejar patung. Jinwo hampir diinjak oleh patung tersebut, namun Jinwo berhasil menggapai patung dengan alat musik, dan patung raksasa tersebut pun kembali ke singgasananya. Masalah belum selesai, karena masih ada satu aturan yang belum terpecahkan, yaitu menyembah dewa. Tiba-tiba muncul bundaran di tengah dungeon tersebut. Pak Song paham arti aturan tersebut yang artinya mereka harus menumbalkan seseorang di altar tadi. Song pun mengajukan diri untuk menjadi tumbal karena dia merasa harus bertanggung jawab. Saat Song menuju altar tersebut, muncul satu api. Kemudian Jinwo dibopong berdua untuk mendekati altar, dan ternyata muncul 4 api, yang menandakan setiap orang mewakili satu api. Kemudian Jinwo meminta semua orang untuk menuju altar, dan semua api merah menyala. Kemudian dari altar, menyambar api biru, dan gerbang pun tiba-tiba terbuka. Namun, patung di dalam dungeon mulai bergerak mendekati mereka. Jinwo meminta mereka menatap mata patung tersebut. Seorang wanita tidak kuat menatap, dan ia pun lari keluar gerbang dengan selamat. Namun pintu mulai menutup. Jomura berlari menyusul wanita itu. Semua orang di sana terlihat goyah dan ingin lari. Jinwo berusaha meyakinkan anggota yang tersisa. Namun mereka ragu, mereka ingin pulang hidup-hidup dan menemui keluarganya. Jinwo pun meminta Park dan Juhe untuk lari keluar meninggalkannya sendiri. Jinwo tidak bisa berlari karena tubuhnya penuh luka, dan satu kaki Jinwo putus akibat ulah patung tadi. Jinwo pun mengorbankan dirinya. Jinwo diserang habis-habisan oleh patung tersebut. Saat sampai ajalnya, tiba-tiba muncul pemberitahuan bahwa kamu berhasil menyelesaikan kues rahasia dan kamu layak menjadi pemain. Muncul pilihan untuk menerimanya atau menolaknya. Jinwo pun memilih ya. Jinwo terbangun di rumah sakit. Dia kaget karena tangan dan kakinya yang putus tiba-tiba pulih. Tubuhnya pun tidak terluka. Lalu datang Wo Jinkul dan Kang, dari Departemen Pengawas Asosiasi Hunter. Mereka menjelaskan bahwa Jinwo telah tidak sadar selama 3 hari, Pak Song kehilangan tangan dan mungkin berhenti menjadi hunter, sedangkan Joey sedang menjalani perawatan karena shock berat. Orang yang selamat hanya 6 orang. Mereka datang setelah mendapatkan laporan dari hunter yang selamat. Namun saat mereka datang ke dungeon, hanya ada Jinwo yang terbaring. Mereka mencurigai bahwa Jinwo mengalami kebangkitan kedua, di mana ia bisa berubah menjadi rank A atau S. Mereka menguji kekuatan sihir Jinwo. Namun ternyata sihir Jinwo masih lemah, yang artinya Jinwo tidak mengalami kebangkitan. Ternyata, Jinwo bisa melihat layar yang mengapung di depannya, seperti sebuah game. Datanglah Jinah, adik Jinwo. Dia mengkhawatirkan kondisi kakaknya. Jinwo bertanya kepada Jinah apakah bisa melihat layar ini. Namun dia tidak bisa melihatnya. Lalu Jinwo mendapatkan pesan, yaitu tugas harian untuk menjadi yang terkuat. Jika tidak diselesaikan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Namun Jinwo menghiraukannya. Di lain tempat, Hunter Cha diminta menjadi instruktur dalam suatu raid, namun ia menolak karena merasa peran itu tidak cocok. Kembali ke Jinwo, tiba-tiba dia berada di gurun, dan bertemu dengan Mo Center Lipan Raksasa. Dia diminta bertahan selama 4 jam. Ini merupakan hukuman karena Jinwo tidak menyelesaikan kues harian. Lalu saat waktu survival habis, Jinwo kembali ke rumah sakit. Esok hari, Juhe menjenguk Jinwo karena tahu kabar jika Jinwo sudah sehat. Namun saat menjenguk, Jinwo terlihat sedang lari di lapangan rumah sakit untuk menyelesaikan kues. Jinwo mulai mempelajari sistem yang saat ini ia dapatkan. Lalu ia mendapatkan hadiah WS berupa kunci dungeon. Namun ia belum menggunakannya. Jinwo menjenguk ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit.
Kemudian muncul kilas balik ketika Ibu Jinwo sakit. 4 tahun yang lalu, Ibu Jinwo mengalami penyakit langka, yaitu tidur abadi. Dokter pun tidak sanggup karena ini merupakan hal yang langka. Jinwo pun menjadi hunter untuk membiayai biaya rumah sakit ibunya. Lalu, Jinwo menggunakan kunci dungeon yang ia dapatkan tadi. Dan ia pun nekat masuk ke dungeon tersebut sendirian. Muncul monster goblin dan Jinwo pun diserang. Jinwo pun berhasil mengalahkan goblin tersebut karena Jinwo sudah bertambah kuat. Setelah mengalahkan goblin, Jinwo diserang oleh monster serigala merah. Nampaknya monster itu lebih kuat dari goblin. Jinwo pun bersusah payah untuk mengalahkannya. Kemudian Jinwo mengeluarkan item pedang dan menggunakannya untuk menebas mereka. Jinwo pun berhasil membunuh monster tersebut. Notifikasi memberikan info bahwa Jinwo sudah naik ke level 2. Jinwo juga mendapatkan item dari monster yang sudah ia bunuh. Ia juga bisa membeli dan menjual sesuatu dalam sistem tersebut. Namun level Jinwo masih belum cukup. Jinwo memutuskan untuk membunuh bos dungeon tersebut. Dia diserang oleh belasan monster serigala. Namun karena level Jinwo sudah naik, dia bisa menanganinya. Setelah membunuh semua monster, Jinwo mendapatkan gelar pemburu serigala. Poin kemampuan Jinwo pun bertambah. Jinwo mendapatkan batu berwarna hijau untuk kembali ke dimensi nyata. Namun ia tidak menggunakannya karena masih belum membunuh bos dungeon. Jinwo mulai memahami level monster yang ia lawan. Jika tanda namanya berwarna putih, artinya lebih lemah darinya. Jika warna orange berarti selevel, sedangkan jika berwarna merah berarti monster itu lebih kuat. Jinwo menuruni tangga dan bertemu dengan bos dungeon, yaitu monster ular besar dengan sisik yang keras. Dengan susah payah, Jinwo berusaha menghancurkan pertahanan monster tersebut sampai pedang Jinwo pun hampir patah. Dengan semangat juang yang tinggi, Jinwo berusaha melukai monster tersebut. Jinwo menempel pada kepala monster dan menekan kepala ular dengan sekuat tenaga yang dimilikinya sampai ular tersebut mati. Setelah monster itu mati, Jinwo mendapatkan item pedang yang terbuat dari taring ular tersebut. Lalu muncul notifikasi bahwa bos sudah dikalahkan dan dungeon pun kembali seperti semua. Saat Jinwo kembali, ternyata sedang ada dungeon break, di mana monster keluar dari gate. Di sana sedang ada hunter rank E dan D yang menyerang, namun mereka terlihat kewalahan. Lalu Jinwo melancarkan serangan dengan melemparkan pedang patah miliknya. Ternyata Jinwo berhasil meruntuhkan pertahanan makhluk itu dalam sekali serangan. Sekarang Jinwo nampak terlihat berbeda, tubuhnya menjadi lebih kekar sampai membuat perawat di rumah sakit membicarakannya. Jinwo pun sudah boleh untuk keluar dari rumah sakit. Di rumah, adik Jinwo pun melihat ada perbedaan pada tubuh Jinwo. Sekarang level Jinwo adalah level 18. Perlahan-lahan Jinwo pun menaikkan status kekuatannya. Jinwo pun berpikir untuk menambah penghasilan dengan memasuki dungeon lagi. Jinwo menemui seorang hunter bernama Hang Dong-suk beserta temannya yang lain. Mereka berencana untuk menaklukkan dungeon level C. Mereka pun berdiskusi terkait hal yang akan dilakukan dalam misi kali ini. Jinwo disuruh membawa tas berisi perbekalan mereka, karena mereka hanya mengetahui bahwa Jinwo hanya level E. Kemudian muncul Yu Jinho, seorang hunter level D dengan perlengkapan mewah. Mereka pun segera memasuki pintu dungeon. Bagi Jinwo, ini adalah yang pertama kalinya memasuki dungeon level C. Saat memasuki dungeon, mereka bingung karena tidak muncul monster. Lalu pemimpin meminta mengeluarkan batu cahaya untuk memancing monster. Kemudian ada reaksi dari monster tersebut. Jinwo menganalisa keadaan, dan menyimpulkan bahwa akan muncul monster bertipe serangga. Mereka panik karena begitu banyak lubang di gua, lalu Jinwo memperingatkan bahwa monster akan muncul dari atas. Dan benar, muncul monster seperti semut menyerang mereka. Namun mereka tampak bisa mengatasinya. Jinwo bertanya kepada Jinho apakah peralatan yang ia pakai mahal. Jinwo memperingatkan Jinho agar hati-hati. Di tempat lain, nampak Guildmaster sedang melakukan latihan fisik dengan menghancurkan batu besar. Lanjut, mereka berjalan ke arah dalam dungeon dan merasakan keanehan, karena mereka hanya bertemu dengan monster yang sudah terluka. Kemudian mereka menemukan kumpulan kristal mana yang jumlahnya sangat banyak. Namun ternyata di bagian atas dungeon, terdapat bos dungeon berupa laba-laba yang sedang tertidur. Dong-suk berpikir bahwa selagi bos tidur,
maka saatnya sekarang untuk menggali semua kristal mana tersebut. Namun ternyata rekan Dong tidak membawa peralatannya. Kemudian Dong meminta Jinho dan Jinwo untuk berjaga di dalam dungeon selagi mereka kembali ke kota untuk mengambil perlengkapan. Jinwo merasakan keanehan kepada tingkah laku mereka. Mereka pun pamit untuk pergi keluar. Ternyata benar, Dong meminta anggotanya untuk menutup pintu masuk ke tempat bos dungeon dengan sihir ledakan. Mereka pun terkurung dalam dungeon. Bos dungeon pun bangkit karena ulah Dong dan temannya. Lalu Jinwo pun meyakinkan diri untuk melawan bos tersebut. Jinwo bertarung seorang diri melawan bos tersebut. Terlihat Jinwo kewalahan karena monster itu lebih kuat darinya. Jinho memperhatikan dari jauh dan kaget, karena Jinwo yang rang level E memiliki kecepatan dan kemampuan seperti itu. Jinwo melakukan segala cara untuk mengalahkan monster itu. Jinwo nampak kelelahan dan monster itu berhasil menyerangnya. Untungnya Jinwo bisa memulihkan dirinya dengan item hadiah dari kues harian. Kemudian ia menghindari serangan monster tersebut. Lalu Jinwo melakukan serangan balik dan menargetkan bola mata monster tersebut. Jinwo berhasil menusuk mata monster tersebut. Alhasil monster tersebut mati di tangan Jinwo. Setelah berhasil mengalahkan bos, Junho jadi takut kepada Jinwo. Dia takut bahwa Jinwo akan membunuhnya. Kemudian Jinho tiba-tiba melayani Jinwo. Tak lama, Dong bersama temannya kembali ke dungeon dan kaget karena melihat Jinwo dan Jinho masih hidup sedangkan bos sudah mati. Dong Suk mengancam Jinho. Dia memintanya untuk membunuh Jinwo dan akan direkrut menjadi kaki tangan Dong. Namun ia menolak. Kemudian Dong mengancam akan membunuh mereka berdua. Dong dan temannya mendekat untuk membunuh mereka berdua. Jinwo mendapat serangan sihir dari rekan Dong. Namun ia masih bisa bertahan. Kemudian muncul kues bahwa Jinwo harus membunuh musuh. Kemudian Jinwo bangkit dan mendekati mereka. Lalu salah satu teman Dong mendekati Jinwo dan mengolok-oloknya. "Memang kamu bisa apa?" Ternyata Jinwo mengeluarkan pedang dan memotong lehernya sekali tebas. Lalu mereka mulai menyerang Jinwo bersamaan. Namun Jinwo nampak tidak kesusahan menghadapi mereka. Terakhir, Jinwo menghadapi Dong. Dong meningkatkan kekuatan tubuhnya, namun bagi Jinwo itu bukan apa-apa. Alhasil, Dong pun terpojok. Dong berusaha nego dengan Jinwo agar tidak membunuhnya. Dia berjanji akan memberikan kristal mana kepada Jinwo. Namun tanpa basa-basi, Jinwo menebas leher Dong.